Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendra Stuti, guru pembimbing literasi dalam program Leksam Bedas dari SDN Mandalawangi. Saya akan mereview buku cerita remaja yang berjudul Kunang-Kunang Terbang Siang yang ditulis oleh Bung Smas dan diterbitkan oleh CV Era Adicitra Intermedia. Pada suatu masa di sebuah kota di Bekasi terdapatlah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga seorang anak remaja yang bernama Kipsi. Nama lengkapnya Alkipsiah. Kipsi ternyata baru beberapa waktu pindah ke Bekasi, mengikuti orang tuanya yang membangun rumah di Bekasi, walaupun rumah itu sekarang keadaannya belum selesai dibangun. Kipsi adalah seorang remaja yang ceria, yang cerdas, pemberani, nyentrik, dan juga baik hati. Walaupun Kipsi sudah pindah ke Bekasi, akan tetapi Kipsi tadi masih bersekolah di Jakarta bersama teman-temannya, yaitu diantaranya Hafsa, Ayah Kataro atau yang seringkali dipanggil Katro, lalu Joko Pitono yang seringkali dipanggil Jopit, dan juga Nadila, sahabatnya. Di masa remajanya, Kipsi yang merupakan anak yang lincah dan pemberani tadi ternyata sudah harus menghadapi problematika kehidupannya sebagai remaja, mulai dari permasalahan keluarganya, di mana dalam pandangan Kipsi, ayahnya akhir-akhir ini sudah seringkali berubah, seringkali pulang malam, bahkan seringkali pulang pagi, dan juga permasalahan ekonomi keluarganya yang dianggapnya dari hari ke hari semakin merosot. Belum lagi permasalahan pertemanannya, terkhususnya yang menimpa sahabatnya Nadila, di mana orang tuanya beberapa waktu lalu juga telah di PHK dari tempat kerjanya di pabrik pipa, yang akhirnya harus memaksa Nadila, sahabatnya, bekerja menjadi tulang punggung keluarga sebagai waiters di sebuah tempat permainan biliar, di mana pekerjaan tadi membuat Nadila setiap di sekolah menjadi lesu, menjadi sedih, dan juga menjadi minder atau tidak percaya diri. Karena kita bisa membayangkan seorang gadis SMP harus menjadi tulang punggung keluarga dan harus bekerjanya itu di tempat biliar sebagai waiters. Pada akhirnya Kipsi dan teman-temannya ini ingin berusaha membantu permasalahan Nadila tadi. Kipsi dan teman-temannya mulai beraksi. Kipsi mempunyai ide, yaitu untuk melakukan demonstrasi. Nah, demonstrasi ini dilakukan bukan dengan demonstrasi besar-besaran, akan tetapi Kipsi datang ke pabrik besi tadi bersama teman-temannya. Walaupun banyak sekali rintangan, terkhususnya dari sapam-sapam yang tidak mengizinkan, Kipsi tadi tetap nekat masuk ke wilayah pabrik besi tadi dan membacakan sebuah puisi yang isinya tentang PHK dan penderitaan korban-korban PHK tersebut, termasuk di dalamnya ayah dari Nadila. Usaha Kipsi tidak hanya berhenti di situ saja. Takut kalau puisinya tidak didengarkan oleh bos pabrik besi tadi, Kipsi pun datang ke rumah bos pabrik besi tadi, lalu menelepon dan berbicara langsung kepada Pak Ton, yaitu bos pabrik pipa, maksudnya pabrik pipa tersebut. Dan pada akhirnya usaha dari Kipsi tadi membuahkan hasil. Pak Ton, bos pabrik pipa tadi,
tergerak hatinya, tersentuh hatinya oleh keberanian dari Kipsi dan teman-temannya. Walaupun masih muda, akan tetapi mereka bisa peduli kepada penderitaan teman-temannya. Akhirnya, Pak Ton tadi memanggil kembali ayah Nadila yang bernama Pak Gus untuk kembali bekerja bersama Pak Ton. Meskipun tidak bekerja lagi atau bukan di pabrik pipa yang sebelumnya, karena memang ternyata Pak Ton tadi mem-PHK sebagian karyawannya karena memang kondisi perusahaannya hampir bangkrut. Apabila tidak di PHK sebagian, dikhawatirkan pabriknya akan bangkrut dan yang menderita adalah bukan hanya sebagian karyawannya, akan tetapi yang menderita PHK adalah semua karyawannya. Itu kekhawatiran Pak Ton. Nah, permasalahan ayah Nadila sudah selesai. Akan tetapi ada permasalahan lain yang dihadapi oleh Kipsi, yaitu permasalahan keluarganya tadi. Kipsi salah paham terhadap ayahnya. Kipsi dari dulu juga sudah mulai berpikiran kalau ayahnya berubah. Ada hal yang tidak baik seolah-olah dilakukan oleh ayahnya di dalam pikiran Kipsi. Apalagi pada suatu hari Kipsi tadi memergoki ayahnya sedang berada di dalam mobil bersama Nadila. Disitulah pikiran Kipsi menjadi buyar kemana-mana. Kipsi tidak suka kalau ayahnya ini bersama perempuan yang lain, apalagi itu sahabatnya yaitu Nadila. Akan tetapi berkat usaha teman-teman Kipsi untuk mengkonfirmasi, lalu mengkomunikasikan kepada Nadila sendiri, ternyata kejadiannya tidak seperti itu. Ternyata ayah Kipsi adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang tulus dan tujuannya pada waktu itu hanya ingin membantu Nadila supaya tidak kembali bekerja di tempat biliar tadi, karena menurut pendapat ayah Kipsi, bekerja sebagai waiters di tempat biliar itu bukanlah pekerjaan yang pantas untuk anak remaja, apalagi anak yang masih sekolah. Akhirnya Nadila pun tertolong oleh ayah Kipsi. Ayah Kipsi hanya ingin membantu biaya sekolahnya Nadila, karena saat bercerita setelah dikonfirmasi, Nadila tadi tidak kenal siapa bapak-bapak tadi. Ternyata itu adalah ayahnya Kipsi, dan ayah Kipsi pun tidak tahu kalau Nadila itu sahabatnya Kipsi, sehingga ayah Kipsi belum sempat bercerita apa-apa tentang hal tersebut. Itu murni kesalahpahaman. Dan semuanya berhasil dijelaskan pada suatu waktu dengan komunikasi yang baik, sehingga Nadila dan juga Kipsi pun kembali berbaikan. Dan di sini dijelaskan bahwa ayah Nadila sebenarnya adalah orang baik, orang yang ingin selalu membantu orang lain walaupun kondisinya juga sedang sulit. Hikmah dari cerita ini adalah kita harus saling membantu orang lain walaupun kadang-kadang kondisi kita, keadaan kita juga sedang sulit. Lalu berikutnya, kesetiakawanan. Kita melihat bahwa Kipsi ini adalah seorang remaja yang setia kawan, selalu mempedulikan teman-temannya, baik dalam susah maupun dalam senang. Walaupun Kipsi juga tadi sebenarnya ada permasalahan. Lalu berikutnya, kita harus selalu mengkomunikasikan segala sesuatu sebelum menilai. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman yang akan memperburuk sebuah masalah. Demikian reviewan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.